Halo kawan-kawan, gimana nih kabarnya nih? Hari ini kita ada pembahasan sedikit mengenai tentang perusahaan, nah terlebih tentang akuntansi nih kawan-kawan. Nah, bersama saya Riyadi Setiawan dan rekan Saya Zafira. iya, Mbak Zafira nih. Pertama kita ada pertanyaan mengenai apa saja sih Mbak yang termasuk dalam kategori kas? Oke, pertanyaan adalah apa saja yang termasuk dalam kategori kas? Saya akan menjawab yaitu adanya kas kecil, kas bank, cash equivalent, restricted cash, dan juga bank overdraft. Nah, kira-kira dari kelima jawaban ini mungkin teman-teman kalau ada kebingungan karena keterbatasan waktu juga, kita nanti akan membahas lebih detail di video selanjutnya. Oke, yang kedua, sebutkan dua metode pencatatan transaksi piutang ketika terjadi diskon tunai. Manakah yang lebih benar secara teori dan manakah yang lebih sering digunakan dalam praktek akuntansi dan mengapa? Kita ada dua pencatatan Mbak. Pertama pencatatan kotor dan yang kedua pencatatan bersih. Nah, pencatatan metode kotor ini kawan-kawan, perusahaan mencatat diskon ketika pembayaran tersebut benar-benar telah terjadi pada periode diskon itu. Nah, sedangkan metode bersih adalah diskon yang tidak diambil, mencerminkan penalti yang ditambahkan pada harga yang ditetapkan oleh perusahaan untuk merangsang pembayaran secepatnya. Jadi seakan-akan kita itu memberikan denda kepada pelanggan kalau diskon itu tidak diambil Mbak. Itu agar tujuannya kita bisa mendapatkan pembayaran lebih cepat dari pelanggan. Nah, selanjutnya Mbak Zafira, ini bagaimana sih Mbak prosedur penanganan penagihan piutang yang sebelumnya telah dihapus bukukan dengan menggunakan metode penghapusan langsung? Gimana Mbak? Jadi gini teman-teman, untuk mengetahuinya, metode langsung atau direct method ini adalah salah satu cara untuk melakukan penghapusan piutang. Nah, cara ini dilakukan dengan menghapus piutang pada pembukuan perusahaan secara langsung ketika perusahaan menetapkan bahwa piutang tersebut tidak dapat lagi ditagihkan. Nah, untuk mencatatnya bagaimana? Gini, piutang tak tertagih tersebut akan dihapus dan dicatat serta dibebankan pada perkiraan kerugian piutang. Lalu muncul jurnal, yaitu beban penghapusan piutang pada piutang. Nah, ketika terjadi pelunasan terhadap piutang tersebut, maka akan dicatat lagi sebagai piutang pada beban penghapusan piutang. Setelah itu, bagaimana proses pelunasan piutang ketika piutang tersebut sudah dihapus bukukan? Nah, kita tinggal mencatatnya sebagai kas pada piutang, seperti itu. Nah, kemudian Mbak Zafira ini ada nih 3 alasan mengapa suatu perusahaan dapat menjual piutangnya kepada perusahaan lain. Gimana Mbak? Nah, begini Mas Riyadi, ada beberapa, mungkin saya sebutkan sedikit ya teman-teman. Nah, kenapa perusahaan itu bisa menjaminkan atau menjual piutangnya kepada pihak lain, baik itu perusahaan lain maupun ke peminjam dana maupun bank. Nah, ada beberapa indikator, yaitu salah satunya adalah perusahaan yang sedang pilot, sehingga perusahaan tersebut untuk menutupi kerugiannya akan menjaminkan piutang ke pihak yang akan memberikan pinjaman sebagai modal perusahaan tersebut untuk menolong keadaan finansial pada perusahaan yang sedang pilot tersebut. Silakan Mas Riyadi Oh, berarti menambahkan. juga ini ya Mbak, seperti perusahaan itu ingin mendapatkan pinjaman atau bank dari lembaga keuangan gitu ya, sehingga piutangnya itu digunakan untuk jaminan. Betul, gitu ya. betul Mas Riyadi. Ada lagi Mas tambahannya. Oh ya, gimana? Gini, ketika adanya kegiatan factoring antara perusahaan anjak piutang atau yang menjaminkan piutangnya antara penjual, customer, dan debitur yang berdomisili di dalam negeri. Jadi mereka itu bekerja sama dan saling menjual piutangnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Zafira. Next, ini ada pertanyaan lanjutan. Yang kelima, yaitu jelaskan klasifikasi persediaan dan sistem persediaan yang berbeda. Bagaimana Mas? Nah, penggolongan persediaan itu tergantung dari sektor industrinya ya kawan-kawan. Nah, bila perusahaan dagang ini persediaan itu berupa barang tersedia untuk dijual, kemudian sedangkan dalam perusahaan manufaktur itu ada persediaan dalam bentuk barang belum jadi, barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, untuk sistem persediaan yang berbeda
terdapat 3 macam, yaitu FIFO atau first in first out, kemudian LIFO atau last in first out, dan average, di mana kita ambil rata-rata dari tanggal masuknya persediaan itu untuk kita jual, begitu Mbak Safira. Oke, pertanyaan lanjutan yang keenam masih terkait tentang persediaan, Mas Riyadi. Iya Mbak. Dalam hal apa akun persediaan perusahaan dagang berbeda dari perusahaan manufaktur? Perbedaannya terletak dalam perbedaan jenisnya Mbak, seperti yang sudah saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya. Jadi dalam perusahaan dagang itu kita hanya memiliki satu persediaan, yaitu persediaan barang untuk dijual. Nah, ketika dalam suatu perusahaan manufaktur, maka kita memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan dalam bentuk barang baku atau bahan mentah, kemudian persediaan dalam bentuk setengah jadi, dan persediaan dalam bentuk barang jadi, begitu Mbak Safira. Perbedaannya ada ketiga jenis persediaan itu. Nah, begitu teman-teman. Nah, kemudian Mbak Safira nih, mengapa Mbak persediaan itu harus dimasukkan dalam laporan posisi keuangan dan dalam perhitungan neto penghasilan atau laporan laba rugi? Kenapa Mbak? Begini nih, jadi karena persediaan termasuk dalam aset lancar dan merupakan komponen pada laporan posisi keuangan, sedangkan untuk perhitungan neto penghasilan, persediaan merupakan komponen yang cukup penting digunakan dalam perhitungan ketika kita mencari besaran neto pendapatan. Nah, seperti itu kira-kiranya kenapa persediaan ini penting untuk dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan dan juga penting untuk perhitungan neto penghasilan. Gitu Mas. Oh, baik Mbak Safira. Apa perbedaan antara persediaan perpetual dan persediaan fisik? Pertanyaannya, jika sebuah perusahaan masih mempertahankan metode persediaan perpetual, maka apakah masih perlu menghitung persediaan fisik dengan tanggal yang sama dengan metode persediaan perpetual? Mengapa? Pertama Mbak, persediaan perpetual itu adalah metode pencatatan perusahaan yang digunakan tanpa harus menghitung jumlah fisiknya. Jadi metode perpetual itu menghitung berdasarkan pencatatan atas transaksi yang telah dilakukan. Nah, kemudian jika metode fisik apa nih Mbak? Jadi kebalikannya teman-teman, jika perpetual tidak perlu menghitung secara fisik, nah untuk metode persediaan fisik ini sendiri ketika akhir periode kita perlu untuk menghitung secara fisik jumlah barang yang tersedia. Nah, ada pertanyaannya, jika perusahaan masih menggunakan metode perpetual, maka sudah tidak perlu menggunakan metode fisik. Jadi menjawab ya Mas Riyadi. Iya sih. Pertanyaan lanjut. Tentukan biaya yang diterapkan pada penilaian persediaan. Nah, dalam kita menyimpan suatu barang persediaan nih Mbak Safira, tentunya kita membutuhkan biaya untuk menyimpannya. Salah satunya ada biaya produk. Dan jangan lupa kita juga ada biaya periode, seperti biaya produk itu, biaya penyimpanan, kemudian biaya gudang, biaya perawatan, dan lain-lain. Karena kalau kita hanya mendiamkan produk itu di dalam gudang penyimpanan, maka tentunya produk itu tidak akan maksimal dan bisa saja produk itu tidak layak untuk dijual. Sehingga tentunya kita harus bisa memaintain sebaik mungkin agar persediaan yang kita miliki bisa terjual dengan sebaik-baiknya, begitu Mbak Safira. Oh gitu. Iya, nah Mbak Safira, kemudian nih masih berkaitan dengan biaya penyimpanan tadi. Apa sih Mbak kira-kira perbedaan antara biaya produk dan biaya periode pada persediaan itu tadi? Bedanya apa ya Mbak? Jadi begini, beda biaya produk dan biaya periode. Oke. Kalau biaya produk sendiri ini terkait persediaan, yakni biaya untuk memproduksi atau membeli produk. Nah, jadi biaya produk ini muncul ketika kita memproduksi atau membeli produk yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Nah, jika produk tersebut tidak terjual, maka biaya tersebut akan dilaporkan sebagai persediaan di laporan neraca. Setelah produk tersebut terjual, maka akan diakui sebagai HPP atau harga pokok produksi. Nah, untuk biaya periode sendiri merupakan biaya yang akan terus muncul dan bersifat stabil. Pada persediaan, biaya periode yang muncul ini berupa sewa gudang untuk menyimpan persediaan ataupun biaya transportasi untuk loading barang, berupa masuknya barang atau keluarnya barang untuk keperluan proses distribusi dari gudang ke pelanggan, seperti itu. Berarti termasuk juga jasa angkut ya Mbak Safira, jasa kuli juga untuk mengangkut persediaan itu ya. Betul Mas. Baik. Mungkin itu dulu kawan-kawan video kita pada pembahasan kali ini. Apabila masih ada yang ingin dipertanyakan, mungkin nanti bisa
komen di bawah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke. Thank you. See you guys.